Saya pernah berpikir bahwa hidup ini tidak adil, tapi saya tidak pernah membayangkan betapa tidak adilnya hingga hari itu tiba. Saya pernah berpikir bahwa cinta sesama jenis hanya ada di ilmu-ilmu asing, bukan di kehidupan nyata seorang pemuda miskin seperti saya di Jakarta yang penuh sesak ini. Tapi yang paling menyakitkan, saya pernah berpikir bahwa saya bisa terus menyembunyikan siapa saya sebenarnya, sampai teriakan itu mengguncang seluruh kabin pesawat. Itu terjadi pada penerbangan Garuda Indonesia dari Jakarta ke Bali akhir tahun lalu. Saya, Andi, seorang pemuda berusia 24 tahun dari kampung di pinggiran Jakarta, duduk di kursi ekonomi paling belakang. Tiket itu saya beli dengan tabungan setahun bekerja sebagai buruh bangunan. Saya ingin liburan sejenak, melupakan kemiskinan yang menjerat keluarga saya, dan mungkin diam-diam mencari komunitas kecil yang saya dengar ada di Bali. Pesawat sudah takeo, lampu kabin redup, pramugari membagikan makanan ringan. Tiba-tiba dari kelas bisnis di depan terdengar teriakan keras. Tidak. Tidak mau. Berisik. Semua berisik. Suara laki-laki tapi seperti anak kecil yang tantrum. Penumpang mulai berbisik-bisik, beberapa mengeluh. Saya mengintip dari kursi saya. Seorang pemuda tampan berpakaian mahal, jas branded, duduk sendirian di kursi lebar. Wajahnya merah padam, tangannya menutup telinga, tubuhnya bergoyang-goyang. Dia berteriak lagi, kali ini lebih keras, hingga pramugari berlari mendekat. "Sir, tenang please." "Ada apa?" tanya pramugari dengan suara lembut tapi tegang. Pemuda itu tidak menjawab, malah berteriak lebih kencang. "Lampu. Suara mesin. Semua sakit." Beberapa penumpang mulai marah. "Apa-apaan ini? Anak kecil saja," bisik seorang bapak-bapak di sebelah saya. Yang lain mengambil ide dengan, "Saya tahu besok ini viral di media sosial." Saya duduk diam, tapi hati saya berdegup kencang. Saya pernah membaca tentang autisme, bagaimana mereka sensitif terhadap suara dan cahaya. Dan pemuda itu, meski tampan dan kaya, terlihat begitu kesepian di tengah teriakannya. Pramugari mencoba menenangkan, tapi dia semakin panik. Kapten pesawat mengungkan, meminta pengertian penumpang. Saat itu, sesuatu di dalam diri saya bergerak. Saya yang selalu menyembunyikan orientasi saya karena takut dicemooh keluarga dan tetangga, merasa ada ikatan aneh dengan pemuda itu. Kami sama-sama berbeda di masyarakat Indonesia yang masih keras terhadap yang tak biasa. Saya bangkit dari kursi, meski tangan saya gemetar. "Permisi," kata saya pada pramugari yang menghadang. "Boleh saya coba?" Mereka ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Saya berjalan ke kelas bisnis, penumpang memandang saya heran, pemuda kusut berkaos oblong, celana jeans usang. Saya mendekati pemuda itu, yang kini sudah menangis diam-diam sambil bergoyang. "Halo," kata saya pelan. "Nama saya Andi." "Kamu tidak apa-apa?" Dia tidak menjawab, tapi teriakannya pelan sedikit. Saya duduk di kursi kosong sebelahnya, entah bagaimana ada yang kosong. Saya ingat bacaan saya tentang autisme, bagaimana mereka butuh ruang tapi juga pengertian. "Kamu suka Bali?" tanya saya lagi, suara rendah. "Di sana ada pantai tenang, ombaknya pelan." Ajaibnya, dia berhenti bergoyang sebentar. Matanya melirik saya. Mata indah, tapi penuh ketakutan. "Saya." "Rea," katanya pelan, suara bergetar. "Suara sakit." Saya mengangguk. "Saya tahu. Pesawat memang berisik. Coba tutup telinga dengan ini." Saya lepas earphone murah saya, beri padanya. Saya putar lagu gamelan Bali yang saya punya Dia memakai dan perlahan tenang. Penumpang sekitar terdiam, pramugari tersenyum lega. Sejak saat itu, penerbangan 2 jam itu menjadi awal dari segalanya. Setelah pesawat mendarat di Ngurah Rai, Rea turun dengan pengawalan khusus.
Saya melihat dari jauh, dia dibantu sopir pribadi dan bodyguard. Ternyata dia anak seorang miliarder terkenal di Indonesia, pemilik grup perusahaan properti besar. Namanya Rea Pratama, sering muncul di majalah bisnis, tapi jarang wawancara karena kondisi autisnya yang membuatnya sulit berkomunikasi di depan umum. Saya pikir itu akhir. Saya kembali ke hotel murah saya di Kuta, melupakan kejadian itu sebagai mimpi singkat. Tapi 2 hari kemudian saat saya duduk di pantai menikmati sunset, seseorang mendekat. Andi. Saya menoleh. Rea kali ini berpakaian santai, tapi tak mahal. Sendirian tanpa bodyguard. Kamu. Bagaimana tahu nama saya? Dia tersenyum tipis, pertama kali saya lihat. Pramugari kasih data penumpang. Saya. Mau bilang terima kasih. Kami duduk bersama di pasir. Rea bercerita pelan. Dia autis spektrum tinggi, tapi jenius di bidang matematika dan bisnis. Ayahnya membangun kerajaan dari nol, tapi Rea sering dikucilkan keluarga karena tidak normal. Dia gay, tapi disembunyikan rapat karena takut warisan perusahaan dicabut. Saya suka laki-laki sejak kecil, katanya, suara hampir bisik. Tapi di keluarga saya itu dosa besar. Saya terkejut, tapi juga lega. Akhirnya, seseorang seperti saya. Saya cerita tentang hidup saya, ayah buruh pabrik, ibu jualan gorengan, saya kuliah putus karena biaya, dan rahasia saya sebagai gay yang membuat saya takut pacaran. Malam itu, kami berjalan di pantai. Rea pegang tangan saya pelan, pertama kali. Hangat, meski gemetar. Kembali ke Jakarta, kami tetap kontak. Rea kirim pesan setiap hari, kadang hanya emoji karena sulit mengetik panjang. Saya kerja lagi sebagai buruh, tapi hati saya penuh. Beberapa bulan kemudian, Rea ajak saya ke rumahnya di kawasan elite Jakarta Selatan. Rumah megah, tapi dingin. Ayahnya, Pak Pratama, memandang saya curiga. Siapa ini? Tanyanya ketus. Teman, jawab Rea singkat. Pak Pratama tahu kondisi anaknya, tapi tidak tahu orientasinya. Rea sering tantrum di rumah jika stres bisnis. Saya mulai sering datang membantu Rea saat meltdown. Saya belajar banyak tentang autisme dari internet, jadi pendamping tidak resmi. Rea semakin tenang bersamanya. Suatu hari, Rea bilang, Andi, saya cinta kamu. Kata itu membuat dunia saya berputar. Saya balas, saya juga, sejak di pesawat. Kami mulai pacaran diam-diam, Rea belikan saya apartemen kecil, bantu keluarga saya. Saya tolak dulu, tapi dia bilang, saya punya banyak uang, tapi tidak punya teman sejati. Hidup terasa indah. Kami jalan ke mall, nonton film, meski Rea pakai headphone peredam suara. Di Indonesia yang masih konservatif, kami hati-hati, tapi bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak lama. Konflik mulai saat Rea harus menghadiri rapat perusahaan besar. Ayahnya sakit, jadi Rea yang pegang kendali sementara. Tapi di rapat, suara dan bisik-bisik membuatnya panik. Dia tantrum di depan direksi, berteriak dan lari keluar. Besoknya, berita bocor, anak miliarder autis gagal pimpin perusahaan. Saham turun. Keluarga marah. Adik Rea, yang normal dan ambisius, mulai bisik-bisik ke ayah, Rea tidak capable. Biar saya saja yang ambil alih. Pak Pratama panggil Rea. Kamu harus kawin, punya anak, biar perusahaan aman. Rea tolak. Saya tidak suka perempuan. Pertengkaran hebat. Pak Pratama ancam cabut warisan. Rea cerita pada saya, menangis. Andi, ayah tahu saya gay. Dari oto kita yang bocor. Ternyata paparai ambil oto kami berpelukan di taman. Media gosip ramai, anak konglomerat gay pacaran dengan pria miskin. Keluarga saya juga kena imbas. Tetangga cemooh, anakmu homo ya. Jangan dekat-dekat anak kami.
Saya sakit hati tapi tetap dukung Rea. Rea semakin stres. Meltdown sering. Suatu malam dia telepon saya nangis. Andi, saya mau mati saja. Saya lari ke rumahnya. Bodyguard ingin masuk. Rea di kamar, bergoyang di sudut. Saya peluk dia. Kita hadapi bersama. Tapi pagi harinya, pengkhianatan datang. Adik Rea, Rio, datang ke apartemen saya. Kamu cuma manatin kakak saya. Dia autis, mudah dibohongi. Tinggalkan dia, saya kasih uang 500 juta. Saya marah. Saya cinta Rea, bukan uangnya. Rio tersenyum sinis. Buktinya. Kamu miskin, dia kaya. Pasti karena uang. Kata itu menusuk. Saya ragu sendiri. Apakah saya benar-benar cinta murni? Malam itu, Rea ajak ketemu. Andi, ayah suruh saya pilih, kamu atau perusahaan. Saya diam. Rea lanjut, saya pilih kamu. Tapi saya lihat matanya ragu. Perusahaan itu warisan ayahnya, mimpi keluarga. Rea, jangan gegabah, kata saya. Kami bertengkar pertama kali. Saya bilang mungkin lebih baik pisah, agar dia tidak kehilangan segalanya. Rea menangis. Kamu tidak percaya cinta kita. Saya pergi, hati hancur. Setelah itu, kami putus kontak. Rea dikirim ke luar negeri untuk terapi, sebenarnya agar jauh dari saya. Saya kembali ke hidup miskin, kerja keras, tapi kosong. Media masih ramai, tapi perlahan reda. Saya lihat berita, Rea kawin paksa dengan anak mitra bisnis, perempuan cantik dari keluarga kaya. Hati saya remuk. Saya minum-minum, sesuatu yang jarang saya lakukan. 6 bulan kemudian, saya dapat pesan anonim, Rea sakit parah. Dia butuh kamu. Dari perawat pribadinya. Saya lari ke rumah sakit elite. Rea di ruang IP, kurus, pucat. Ternyata pernikahan itu bohongan hanya untuk media. Dia depresi berat setelah putus, hampir bunuh diri. Andi, katanya lemah saat lihat saya. Saya peluk dia, nangis. Ayahnya masuk, lihat kami. Awalnya marah, tapi lihat kondisi Rea, diam. Andi, makan saya, kata Rea. Saya lemah. Saya bilang, kita sama-sama takut. Pak Pratama akhirnya bicara. Saya salah. Saya pikir uang segalanya. Tapi lihat anak saya sekarang. Dia ingin kami bersama, asal rahasia dulu. Tapi konflik belum selesai. Rio, adiknya, tidak terima. Dia sebarkan rumor lagi bahwa saya manipulator. Keluarga besar marah. Ada ancaman pecat Rea dari perusahaan. Rea bangkit. Untuk pertama kali, dia hadiri rapat direksi, pakai headphone khusus, dan saya dampingi dari luar. Dia bicara, meski pelan, saya autis, saya gay, tapi saya capable. Jika tidak terima, saya keluar dan buat perusahaan sendiri. Direksi terdiam. Banyak yang dukung Rea karena dia jenius. Rio kalah outing. Perlahan hidup membaik. Rea dan saya tinggal bersama di rumah baru, jauh dari keluarga. Dia bangun perusahaan startup teknologi, sukses besar karena ide-idenya brilian. Saya kuliah lagi dibantu Rea, tapi saya kerja juga agar mandiri. Kami dukung komunitas diam-diam, donasi ke shelter untuk anak jalanan gay yang dibuang keluarga. Di Indonesia yang masih sulit, kami hati-hati. Tidak pada di publik, tapi di rumah, kami bebas. Rea belajar kontrol emosi, saya belajar sabar. Suatu hari, di pantai Bali lagi, tempat kami pertama intim bicara, Rea berlutut. Andi, mau nikah sama saya. Meski tidak resmi di sini, tapi di hati. Saya nangis, ya. Kami adakan upacara kecil dengan teman dekat Leb. Pak Pratama datang peluk kami. Makan ayah.
Rio akhirnya minta maaf setelah lihat Rea bahagia dan sukses. Tapi ada satu konflik terakhir, kesehatan Rea menurun karena stres masa lalu. Dia harus operasi kecil. Saya takut kehilangan. Di ruang tunggu, saya berdoa pertama kali dalam hidup. Operasi sukses. Kini, 2 tahun kemudian, kami hidup bahagia. Rea jadi filantropis, bangun sekolah khusus untuk anak autis dari keluarga miskin. Saya jadi pengajar di sana. Kami adopsi anak secara tidak resmi, anak yatim yang autis juga. Di masyarakat, kami masih teman baik, tapi di hati kami, suami. Cinta kami buktikan bahwa perbedaan bukan penghalang. Kaya miskin, autis normal, gay di negara konservatif, semua bisa diatasi dengan pengertian dan kasih. Saya pernah berpikir hidup tidak adil, tapi sekarang saya tahu keadilan datang dari perjuangan. Dan teriakan di pesawat itu. Itu awal dari kehidupan baru kami. Terima kasih pada Tuhan yang mempertemukan kami di atas awan. Akhirnya, kami bahagia, meski dunia belum sepenuhnya terima. Tapi cukup bagi kami, cinta ini abadi.